Eva Devi Kurniasi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Tujuannya itu untuk mengetahui keadaan fisik pada bayi. Sebelumnya saya sudah minta izin terlebih dahulu kepada ibu bayinya dan alhamdulillah disetujuin. Kalau gitu mari kita mulai saja pemeriksaan fisiknya ya. Yang pertama jangan lupa siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Setelah itu kita cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Kita kenakan handscoon. Setelah itu kita ukur tanda-tanda vital bayinya. Yang pertama kita ukur suhu. Setelah diukur suhu, kita ukur nadinya. Setelah diukur nadi, kita ukur respirasi. Kita ukur nadi menggunakan stetoskop. Dibuka ya dedek bayi. Dihitung selama 1 menit. Setelah itu kita hitung pernafasan. Lihat di bagian perut bayinya. Dihitung juga selama 1 menit. Normalnya itu 30-60 kali per menit. Setelah itu ke pengukuran antropometri. Antropometri itu ukur bagian lingkar kepala. Ukur lingkar kepala bayi. Maaf ya dedek. Diukur normalnya itu 33,5 sampai 35. Terus setelah itu ukur lingkar dada. Pertemukan antara dari puting ke puting. Setelah kita ukur, kita langsung kita langsung ukur tinggi badan dan berat badan. Berat badan karena nggak ada timbangan bayinya, jadi ditimbang sama ibunya, nanti dikurangin sama berat badan ibunya. Sekarang ke kepala. Bentuk kepalanya bulat, terus lihat di fontanel anteriornya. Normalnya itu pada bayi fontanel anteriornya itu bentuknya itu seperti diamond. Terus di fontanel posterior itu normalnya berbentuknya segitiga. Biasanya fontanel posterior lebih dulu cepat menutup daripada fontanel anterior. Terus setelah itu raba di bagian suturannya, ada tumpang tindih atau tidak. Kalau pada bayi yang saya periksa ini normal. Kalau misalkan ada tumpang tindih pada garis sutura itu artinya modding. Terus tidak ada trauma vakum, tidak ada cefalhematom, tidak ada ansefali. Terus setelah itu langsung ke wajah. Bentuk wajahnya bulat, tidak terdapat Down syndrome, tidak terdapat laserasi jalan lahir, tidak terdapat nervus facialis. Sekarang langsung ke pemeriksaan mata. Mata pada bayi normalnya itu edem. Terus kantus mata tidak menjauh. Setelah itu lihat pupilnya. Pupilnya tidak terdapat katara kongenital. Terus tidak terdapat glukoma kongenital. Tidak terdapat sekret berlebih pada mata. Refleks cahayanya ada. Refleks kornea saat diberi sentuhan dengan kapas, biasanya bayi akan mengedip. Kita beri sentuhan, biasanya bayi akan mengedip. Normal ya, ternyata bayi mengedip. Setelah itu kita ke pemeriksaan hidung. Hidung melihat refleks glaberal. Refleks glaberal itu ketuk di ujung hidung, nanti biasanya bayi akan berkedip.
diketuk hidungnya, bayi berkedip. Setelah itu refleks bersin. Terus hidung bayi itu mungil. Lihat ukuran lubang hidungnya, biasanya normalnya itu 2-3 cm. Setelah itu lihat apakah ada terdapat milia atau bintik putih di hidung. Tidak terdapat bintik milia pada hidung bayi. Setelah tidak ada pengeluaran rabas. Terus langsung ke pemeriksaan mulut. Mulutnya simetris, tidak terdapat celah atau labioskizis, bibir sumbing. Terus buka mulutnya, buka ya sayang, mulutnya. Tidak terdapat gigi atau belum terdapat gigi. Lihat mukosa mulutnya ada bercak putih atau tidak. Terus setelah itu lihat di langit-langitnya utuh atau tidak, ada celah atau tidak. Setelah itu langsung ke telinga. Telinga itu keras, ujung pina sejajar dengan epikanthus mata. Tidak ada cairan rabas pada telinga. Sekarang ke pemeriksaan leher. Normalnya leher bayi itu pendek, terdapat gerakan ke kiri dan ke kanan. Terus dipalpasi mulai dari belakang telinga. Tidak ada pembesaran kelenjar limfe dan tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Terus langsung ke dada. Bentuk dada simetris, tidak panel chest. Lihat bagian palpasi. Bentuk payudaranya simetris antara kiri dan kanan. Terus abis itu auskultasi suara nafas. Suara nafas fasikuler, tidak ada suara nafas tambahan. Terus langsung ke jantung. Jantung itu yang diperiksa itu apex, aortik, dan pulmonal. Terus langsung ke pemeriksaan lanjut abdomen. Pemeriksaan abdomen, bentuk abdomennya bulat, elastis, buncit. Terus tidak ada kemerahan pada pusat, tidak ada bengkak pada pusat. Terus setelah itu langsung ke ekstremitas. Pergerakannya normal, tidak kaku. Terus ujung jari-jarinya normal, ada 10, tidak lebih atau polidiktil. Kalau jari-jarinya seperti bebek itu spindaktil. Kalau seperti kepiting itu sindrom Krebs. Terus langsung ke pemeriksaan kaki. Bentuk kakinya simetris, jumlah jari-jarinya lengkap 10. Langsung ke refleks latar grab. Normalnya bayi akan menjepit tangan kita. Terus setelah itu refleks Babinski. Masa tubuh yang pertama itu ada refleks Moro. Kita beri gebrakan kepada bayi, nanti bayi akan kaget dan tangannya membentuk huruf C. Terus setelah itu refleks startle atau mendengar suara. Terus langsung ke punggung. Lihat ke punggung, lihat garis tulang vertebrata. Terus setelah itu langsung ke genitalia. Genitalia itu pada perempuan itu ada labia mayora dan labia minora.